Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi, lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat jasmani maupun jiwani, serta selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat, yaitu nikmat sehat dan nikmat iman, serta segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Oke, baru bangun tidur ya, harus mandi, begadang sampai jam 2 malam, jam 2 pagi sih, nggak sholat subuh. Dengar adzan subuh, dibangunkan sama istri saya, "Mas, sholat subuh ya, bentar ya, tak tidur 5 menit lagi." Bangun-bangun sudah jam 7. Jangan Anda tiru ya. Saya harus jujur ya, semua harus jujur. Emang ya itu, saya sekarang lebih terbuka, apapun kejelekan saya itu saya lebih terbuka ya. Bahkan saya jarang menceritakan sebenarnya saya punya sifat yang baik, yang mungkin orang itu ya ada yang memiliki tetapi jarang gitu. Dan tidak pernah saya ungkapkan karena saya tidak mau. Saya ingin cerita hal-hal yang jelek di diri saya itu aja ya, karena saya buat channel ini itu saya harus jujur, karena kalau satu kali berbohong nanti akan membutuhkan kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan pertama, begitu ya. Oke, Anda udahlah, senyum dulu, senyum ya, ayo senyum, ayo lihatkan gigi Anda ya. Senyum, tahan, yang ikhlas, senyumnya itu yang ikhlas ya, selalu tebarkan senyum. Nah begitu, itu jangan Anda lipat ya, mulut Anda itu jangan Anda lipat, begitu. Tebarkan senyum, asal jangan senyum-senyum sendiri di pasar ya. Ya nggak apa-apa sih, kalau ketemu orang masa nggak boleh senyum gitu. Oke, nah ini ya, ini sekarang saya akan bahas mengenai rahasia kesembuhan sakit pikiran ya, anxiety, psikosomatis, asam lambung. Asam lambung kok sakit pikiran, Pak? Kan sakit fisik. Iya, sakit fisik, tapi bisa ditimbulkan oleh pikiran begitu. Makanya Anda tonton sampai habis ya, dan yang baru bergabung silahkan Anda tonton video saya yang dulu-dulu, biar apa? Biar Anda nanti akan paham. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel saya, ayo mulai dari nol. Kalau Anda belum tahu ilmunya, mulai sekarang, mulai hidup Anda dari nol ini ya, begitu ya. Oke. Sebelumnya tapi saya akan menyapa dulu subscriber saya yang ada di seluruh Indonesia ya. Anda tetap tenang, Anda tidak sendirian. Sakit ini banyak yang mengalami dan tidak memandang profesi, gitu. Profesi apapun itu bisa kena penyakit ini ya. Begitu, jangan salah ya. Oke, dari Sabang sampai Merauke, semoga Anda sehat semua ya, selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan yang dari Ambon, ini saya teringat ya, teringat sama orang Ambon, karena saya udah lama sih di Ambon, 8-9 bulan. Saya ingat begini ya, kebetulan ini yang saya kan mau parkir mobil ya, kebetulan yang juru parkirnya itu orang Ambon gitu. Wah, saya mundur gitu, terus Bapak, terus Pak, kanan habis Pak, lurus Pak, terus, stop. Tegas sekali juru parkir ini, mantap sekali. Saya tanya, "Kamu orang Ambon?" "Iya." "Kok Bapak tahu?" "Saya pernah ke Ambon." Saya bilang gitu. Terus saya waktu parkir sendiri ya di rumah, itu kan rumah saya sempit ya, rumah perumahan ya, saya itu di perumahan ya, tipe 36 ya, tipe 36 gitu. Saya parkir mobil, yang ngasih aba-aba istri saya ya. "Terus Mas, mundur Mas, terus Mas, terus mundur Mas, tinggiar, stop, hup Mas, hup." Ya Allah, sudah nabrak. Ya stop, sudah nabrak baru bilang stop, bilang hup.
hancurlah mobil saya itu. Belakangnya penyok. Oke, itu hanya untuk cerita ya, gitu ya. Sekarang begini, kalau Anda ya susah untuk lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung, sebenarnya itu kalau sudah tahu ilmunya itu sangat simpel sekali ya. Ini saya akan ungkapkan ya, untuk Anda bisa lepas dari itu semua sensasi yang Anda rasakan, padahal itu hanya bisa dari tipuan pikiran Anda sendiri. Anda tertipu oleh pikiran Anda sendiri, begitu. Kenapa saya berani bilang gitu? Ya, saya mengalami dan saya menganalisa sendiri, begitu. Oh, ternyata begini. Kalau Anda tidak percaya, misalnya Anda di keramaian, Anda merasakan sensasi gelisah, cemas, dan sebagainya. Setelah Anda pulang, Anda nyaman. Nah, itu apa? Artinya pikiran menipu Anda, begitu ya. Itu perlu Anda ketahui. Ini lepas dari penyelidikan medis atau tidak, karena saya mengalami dan saya boleh melakukan atau mengemukakan sebuah analisa, begitu. Oke, yang pertama, agar Anda segera lepas dari anxiety psikosomatis, itu adalah perbaiki pola pikir Anda dulu ya. Pola pikir Anda perbaiki, sudah itu. Tidak ada pikiran-pikiran yang tidak perlu Anda pikirkan ya. Omongan-omongan orang yang tidak perlu, yang harusnya tidak menyakitkan hati sebenarnya itu, karena Anda terlalu sensitif, itu Anda anggap menyakitkan hati Anda, begitu. Padahal itu mungkin candaan atau bagaimana, begitu ya. Karena orang yang menderita anxiety psikosomatis itu sangat sensitif. Padahal sebelum-sebelumnya itu juga sensitif sebenarnya ya, seperti saya, begitu. Itu ya, itu perbaiki pola pikir Anda. Berpikirlah yang wajar-wajar saja, yang mampu Anda pikir. Yang tidak mampu Anda pikirkan, udah nggak usah Anda pikirkan, begitu. Omongan-omongan orang itu anggap angin lalu ya, karena kita di masyarakat sebagai makhluk sosial itu pasti kita mendengar omongan-omongan baik yang baik maupun yang buruk. Nah, omongan-omongan yang buruk itu juga harus Anda saring, begitu. Tidak Anda makan mentah-mentah, begitu ya. Itu ambil segi positifnya, gitu. Omongan baik pun kalau omongan itu sering memuji Anda, nanti akan membuat Anda bangga atau apa. Sebenarnya itu ya boleh saja, tetapi jangan Anda terlalu perfect. Artinya apa? Terlalu ingin tampil sempurna, begitu ya, gitu. Terus yang kedua, perbaiki sifat buruk Anda. Nah, ini sangat penting sekali ya. Sifat-sifat buruk itu sebenarnya itu adalah undangan ya, undangan untuk penyakit itu datang, gitu ya. Perlu Anda ketahui apa Pak sifat-sifat buruk itu. Pasti Anda tahu ya, sering marah ya, apa sedikit luka batin, digigit nyamuk luka batin, ada suara cicak mengganggu tidur Anda luka batin, digigit nyamuk luka batin, ada lalat luka batin, terus main ponsel, main game kalah merasa luka batin. Nah, itu mulai sekarang Anda hilangkan itu, ganti dengan sifat-sifat yang baik ya. Walaupun untuk memperbaiki sifat buruk itu sangat susah sekali ya. Sebenarnya tidak susah, sebenarnya Anda itu bisa, tinggal Anda mau atau tidak, begitu. Kalau ada kemauan, pasti di situ ada jalan, begitu. Latih pelan-pelan sifat-sifat Anda yang buruk ya. Anda nilai sendirilah dari diri Anda, introspeksilah ya. Saya juga masih belajar, begitu ya, begitu. Pokoknya sifat-sifat buruk Anda perbaiki, Anda ganti. Kalau Anda tidak bisa merubah, ya memang susah, karena sifat itu sudah bawaan. Ibaratnya saja begini ya, tembok Anda, dinding Anda sudah warna hijau, Anda ingin merubahnya, kan nggak bisa. Kalau merubahnya harus mengganti. Nah, diganti dengan cat yang baru, walaupun cat yang lama itu masih menempel. Nah, itu ya, tetapi setidaknya cat yang lama itu sudah tertutupi oleh cat yang baru. Sama dengan sifat Anda yang lama, yang buruk itu sudah tertutupi oleh sifat yang baik, gitu ya. Itu perlu Anda ketahui. Terus yang ketiga adalah hadapi sensasi dengan ketenangan. Nah, ini yang harus Anda lakukan ya. Semua sensasi, apapun sensasi yang Anda alami,
tidak perlu saya sebutkan karena saya sudah tahu semua. Ya, hadapi dengan tenang. Jangan gerusa-gerusu. Jangan terlalu memikir yang jauh. Ya, jangan berprasangka. Begitu. Tahu nggak prasangka? Prasangka itu begini loh ya. Prasangka itu ada yang tanya sama saya, Pak, orang kok nggak boleh prasangka? Prasangka baik kan nggak apa-apa. Gini ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasangka itu adalah pendapat yang kurang baik sebelum mengetahui sendiri. Nah, itu namanya prasangka, begitu ya. Jadi prasangka itu intinya adalah ya pendapat yang kurang baik, karena ya telah berprasangka pasti itu buruk, begitu. Gitu ya. Pokoknya semua yang Anda rasakan itu hadapi dengan tenang, dengan ketenangan, begitu. Nah, terus yang keempat adalah pikiran Anda itu harus selalu rileks, malas untuk berpikir. Nah, bisa didapatkan dari mana? Relaksasi meditasi, begitu ya. Bisa didapatkan dari relaksasi meditasi. Saya itu ya, kalau mau tidur sampai sekarang saya itu mendengarkan audio saya yang saya ciptakan sendiri, yang di laut itu. Sebenarnya itu sudah lama saya ciptakan tapi belum saya upload, baru saya upload 1 bulan kemarin ya. Itu saya kalau mau tidur itu mendengarkan sugesti-sugesti dari saya sendiri, padahal itu saya yang menciptakan. Dan belum sampai habis saya sudah tertidur, begitu. Ya, itu ya, sebenarnya itu saya rancang khusus loh untuk penderita anxiety psikosomatik, karena apa? Saya tahu otak Anda itu membutuhkan apa, begitu. Saya tahu, gitu ya. Terus rileks itu bisa didapatkan juga dari Anda sering mendengarkan audio suara alam, suara kicau burung ya, dan sebagainya. Terus dari tausiah dari ustadz, dari kiai. Nah, itu juga bisa nanti akan membangkitkan diri Anda, menyehatkan jiwa Anda, begitu ya. Terus sering mendengarkan sholawat, terus muratal Al-Quran. Ini bagi yang muslim dulu ya, muratal Al-Quran. Terus Anda sering bersolawat juga, Anda sering berpikir. Nah, itu bisa membuat Anda rileks, gitu. Jadi rileks itu banyak sekali ya, banyak sekali untuk bisa menjadi rileks itu ya. Kebetulan saya lagi flu, agak batuk sedikit, tapi saya anggap flu biasa. Kemarin saya swab ya, alhamdulillah hasilnya negatif. Udah swab karena rekan satu kantor saya ada yang positif COVID. Saya swab, alhamdulillah. Saya tidak cemas. Saya begini, waktu swab saya begini, positif atau tidak itu hanya Allah yang tahu, dan hanya Allah yang memberikan hasilnya saya ini positif atau negatif, karena Allah yang memberikan saya penyakit. Sudah swab, sudah saya pasrah, hasilnya terserah, begitu gitu ya. Nah, pokoknya pikiran Anda harus rileks. Dengarkan kiai-kiai panutan Anda. Semua kiai itu juga menjadi panutan, tetapi saya lebih ke hal yang moderasi agama ya. Jadi begini, tidak terlalu, ulama itu tidak terlalu, kan banyak ya mohon maaf ya, ada yang mengkafir-kafirkan orang, ada yang begini-begini. Nah, itu saya lebih ke yang kayak di daerah saya itu, kiai panutan saya itu adalah Gus Baha ya, Bahuddin Nur Salim ya. Itu saya kalau mendengarkan ceramah dari Gus Bahuddin Nur Salim itu, hati saya itu tenang sekali. Karena apa? Beliau itu mengungkapkan itu lebih ke menata hati ya, menata hati. Yang kelima adalah pastikan otak tidak kekurangan oksigen ya, otak tidak kekurangan oksigen. Saya yakin kalau Anda panik attack, larinya ke UGD. Setelah diukur dengan oximeter ya, pasti normal ya. Kadar oksigen di darah itu normal. Nah, tetapi setelah Anda dikasih oksigen, nyatanya Anda bisa rileks ya, bisa rileks, terus boleh pulang. Nah, itu apa tandanya? Itu sebenarnya otak kekurangan oksigen, tetapi tidak bisa kedeteksi oleh alat itu. Mohon maaf ya. Nah,
tidak bisa kedeteksi. Kita itu merasa sesak napas, tetapi setelah dipakai oximeter itu normal 98 ke atas gitu. Nah, itu namanya apa? Tidak terdeteksi bahwa otak ini sebenarnya kekurangan oksigen. Kalau Anda pastikan otak tidak kurang oksigen, Anda itu alangkah baiknya melakukan yaitu olah nafas. Ya, begitu. Karena apa? Karena otak Anda itu terlalu tegang, memikirkan sesuatu yang menakutkan, otak ini tegang. Dan setelah otak ini tegang, maka saraf-saraf itu akan menjadi tegang, termasuk pembuluh-pembuluh darah itu akan tegang, ya. Sedangkan oksigen mau ke otak itu terhambat, ya, kurang lancar. Nah, dengan melakukan olah nafas, itu nanti pasokan oksigen ke otak itu akan maksimal, gitu ya. Itu perlu Anda ketahui. Yang keenam adalah perbanyak ibadah, ya. Saya tidak mau menjelaskan perbanyak ibadah bagaimana. Oh ya, tadi yang ke itu yang untuk muslim itu tadi yang apa namanya sering mendengarkan sholawat dan sebagainya. Ya, untuk non muslim Anda meditasi sesuai dengan agama Anda masing-masing, ya. Semua agama itu mengajarkan tentang ketenangan hati, ya. Ada, semuanya itu ada, gitu ya. Semua agama itu mengajarkan tentang bagaimana hati ini menjadi tenang, begitu ya. Yang keenam ini perbanyak ibadah, saya tidak mau berceramah karena saya sendiri juga masih belajar, begitu. Nggak etis kalau saya membicarakan masalah itu. Terus yang ketujuh adalah introspeksi diri, ya. Anda harus selalu introspeksi diri, ya. Jangan menyalahkan, wah penyakit ini pasti dari dia. Anda introspeksi diri, ya, introspeksi diri bahwa sakit ini itu ternyata itu datang dari Anda sendiri, dari pikiran Anda sendiri, begitu, dari pola hidup Anda sendiri. Makanya untuk selalu introspeksi diri. Dan yang ke-8 adalah ikhlas. Sudahlah, ikhlas menerima apa adanya, bahwa ini adalah Anda itu pilihan Allah. Kenapa Anda dipilih Allah? Karena Anda mampu untuk menghadapi ujian tersebut, gitu. Nah, begitu ya. Terus yang ke-9 adalah sabar, ya. Bagaimana kalau sudah kita berikhtiar, berdoa, berusaha, ya kita harus sabar, begitu ya, enggak? Sabar. Karena apa? Sudah saya ungkapkan berkali-kali, anxiety, psikosomatis, asam lambung itu tidak serta-merta langsung datang, tidak. Itu ada prosesnya itu puluhan tahun, ya, puluhan tahun. Akhirnya klimaksnya Anda menderita itu, dan untuk sembuhnya harus sabar, begitu. Nah, 10, kalau Anda memang butuh pertolongan seorang medis, ya, tenaga medis, Anda ya berobat, gitu ya. Kalau ada rezeki lebih, ya berobat. Jangan malas untuk berobat, gitu ya. Karena channel saya ini adalah channel ikhtiar insani dan ilahi, ya. Kita jangan mengenyampingkan dokter, begitu ya. Itu ya, tetap harus konsultasi dengan dokter biar Anda apa? Tidak menebak-nebak sendiri sakit Anda, begitu. Nah, terus yang ke-11 serahkan semua pada Allah. Sudah, biar Allah yang menilainya. Kita ikhtiar, ya, ikhtiar insani ilahi, kita sudah berdoa, sudah berusaha begini, ya nanti ya Allah yang akan menentukan, yang akan menilai, gitu. Tentunya di sini Allah juga melihat usaha Anda. Kalau usaha Anda sudah maksimal, saya yakin Allah udah melihat itu, udah melihat gini-gini, akhirnya Anda nanti bisa sembuh, gitu. Percayalah sama saya, ya. Oh, jangan percaya sama saya, percayalah sama Allah, bahwa Allah itu akan menyembuhkan Anda, begitu. Saya hanya memberikan motivasi pada Anda semua, dan saya tidak bisa menyembuhkan Anda. Saya hanya bisa memberi motivasi pada Anda semua, gitu. Hanya itu saja. Video ya berapa menit itu? Ya hampir 20 menit, ya nggak apa-apa lah, jangan hemat kuota, ya. Mungkin hanya itu saja. Tetap semangat, tetap hadapi dengan ketenangan, dan Anda harus punya kemauan, begitu. Ya, salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.